kata-kata bersaksi itu kan berarti kita Harus menyaksikan kan ya. menyaksikan. Selalu itu yang dipersoalkan ya. Bersaksi itu harus menyaksikan katanya. Menyaksikan. Sedangkan pengalaman Diva selama ini hanya sekedar mengucapkan aja. Ucapkan syahadat. Iya, tanpa menyaksikan apa-apa kan ya. Ya itu bisa dimaklumi kalau agama memang untuk anak-anak. Sedangkan syahadat yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis dalam statementnya, aku bersaksi. Ya harusnya memang kita harus menyaksikan. Aduh Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan membantah pernyataan nyeleneh dari seseorang yang dianggap wali, ya namanya Hyang Weldo. Ini orang sering banget ngomongin tentang syahadat di sosial media. Saya lihat juga di beberapa podcast dia diundang untuk berbicara tentang syahadat, tetapi apa yang dia bicarakan itu justru kesesatan. Weldo ini udah kita bantah dari dulunya, cuman karena memang nggak ada tindakan dari pihak yang berwenang untuk menertibkan orang-orang menyimpang seperti Weldo ini, akhirnya dia sampai sekarang ya masih terus berkeliaran membahayakan umat. Maka kita juga harus terus membantahnya di sosial media untuk mencegah semakin luasnya kesesatan teman-teman ya. Dan saya membuka kesempatan kepada teman-teman bagi yang ingin berpartisipasi pengembangan channel ini agar bisa berkembang lebih luas, bertahan lebih lama lagi, silakan scan barcode kris yang sudah saya sediakan di layar. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan keberlimpahan rezeki dan keberkahan yang lebih besar lagi teman-teman ya. Oke, langsung aja kita reaksi videonya Hyang Weldo yang bicara ngawur tentang syahadat ya. Kali ini dia terlihat podcast dengan seorang wanita. Langsung aja ya kita putarkan videonya. Yang dari agama yang Diva anut sekarang, syahadat ini adalah syarat yang paling utama untuk seseorang memeluk agama Islam. Agama Islam. Benar begitu ya Yang ya? Iya, betul. Apa yang ingin ditanyakan berkaitan dengan mengapa syahadat ini menjadi syarat utama untuk seseorang memeluk agama Islam Yang? Kalimat syahadat itu kan aku bersaksi. Tar. Mbaknya nggak salah, Mbak. Ngapain nanya tentang syahadat kepada orang yang nggak jelas ini imannya apa, yang nggak jelas ini agamanya apa. Ya, Anda meminta bimbingan kepada orang yang hilang arah ya, tersesat jadinya kan? Bahwa Kita ulang lagi nih ya. kalimat syahadat itu kan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. ya, Kata-kata bersaksi itu kan berarti kita harus menyaksikan kan ya. Selalu itu yang dipersoalkan ya. Katanya saksi itu harus menyaksikan katanya. Bersaksi itu harus menyaksikan katanya. Menyaksikan. Sedangkan pengalaman Diva selama ini hanya sekedar mengucapkan aja. ucapkan syahadat. Iya, tanpa menyaksikan apa-apa kan ya. Itulah rendahnya literasi mereka atau rendahnya pemahaman mereka gitu ya. Mereka hanya memahami saksi itu melihat, padahal bersaksi itu tidak terbatas hanya sekedar melihat. Bersaksi itu harus disesuaikan dengan konteksnya gitu ya. Jadi nggak selalu melihat gitu ya. Gitu. Kata-kata menyaksikan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kan kita bisa menyaksikan itu Yang. betul. Gitu ya Yang. Ya, Nah, bagaimana caranya bersyahadat yang sebenarnya Yang? Bagaimana cara syahadat yang sebenarnya? Nanyanya ke orang yang nggak tahu ini imannya apa, yang arahnya juga hilang. Ya. syahadat yang diperkenalkan pada tingkat syariat atau tingkat agama yang cuma mengucapkan saja, Iya. yaitu bisa dimaklumi kalau agama memang untuk Nah, anak-anak. ini mulai ngawur nih. Katanya agama tingkat syariat itu hanya untuk anak-anak ya. Artinya mereka nganggap kita ini tingkatannya masih rendahan lah gitu. Sedangkan syahadat yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis dalam statementnya, aku bersaksi. Ya harusnya memang kita harus menyaksikan. Berarti bersaksi itu bertemu dengan Tuhan Yang. Iya, bersaksi berarti kita akan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan secara langsung ya. Sombong amat nih orang ya. Hidup ini kita untuk menyaksikan adanya Tuhan. Harus menyaksikan adanya Tuhan. Iya. Begitu ya Yang. Iya. Berarti Diva nih termasuk beruntung bisa dapat pencerahan dari Hyang. Beruntung katanya dapat pencerahan dari orang yang hilang arah, malah tersesat, Baba. Nah, Diva itu dari kecil kan sudah terdoktrin
bahwa kayaknya kita nggak mungkin dong ketemu sama Tuhan. Ya mungkin sekali. Kalau mereka beranggapan bahwa Tuhan bisa ditemui sesudah kematian, itu malah tidak mungkin. Karena dalam kematian tidak ada apa-apa. Nah, kematian itu hanya istirahat saja. Istirahat ya? Istirahat sama dengan tidur. Kematian sama dengan tidur, istirahat saja. Wah, kacau ini ya. Kebayang nggak video semacam itu lewat di beranda anak-anak yang imannya masih mudah goyah? Ini bahaya sekali buat imannya umat Islam. Atau lewat di beranda akun sosial media orang-orang yang awam, pasti langsung akan ya terbawa pikirannya, langsung akan memiliki pemahaman, oh iya, bersaksi itu kan melihat, berarti syahadat yang selama ini salah dong. Padahal bersaksi itu tidak selalu harus melihat, bersaksi itu menyesuaikan dengan konteksnya. Kalau memang konteksnya bersaksi dalam penglihatan, ya berarti memang harus melihat. Tapi kalau bersaksi dalam konteks keimanan, bersaksi dalam konteks pengetahuan, itu tidak mesti melihat. Seperti contohnya saksi ahli dalam persidangan, dia nggak melihat kejadiannya, tapi dia punya keahlian, punya keilmuan di bidang tersebut sehingga dia dijadikan saksi dalam persidangan. Begitupun juga saksi dalam bentuk keimanan, tidak bisa dibatasi dengan penglihatan, karena keimanan itu kan termasuk di dalamnya perkara gaib. Yang namanya perkara gaib itu bukan dilihat, tapi diyakini keberadaannya. Toh kan kalimat syahadat itu kan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bukan aku bersaksi melihat Tuhan. Artinya kita beriman tiada Tuhan selain Allah. Perkara gaib itu bukan dilihat tapi diimani. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah jelaskan siapa orang-orang mukmin itu ya, ayat ketiganya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang mukmin itu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Jadi puncak keimanan seorang mukmin itu mempercayai yang maha gaib, mempercayai keberadaannya, mempercayai kekuasaannya dan lain-lainnya. Itulah yang ada dalam syahadat kita sebagai muslim, bukan melihat itu ya. Kalau perkara gaib itu bukan dilihat tapi diimani. Adapun yang dikatakan tadi Weldo bahwa syahadatnya tingkatan orang syariat yang beragama gitu ya, masih anak-anak, hanya sekedar mengucapkan, tapi syahadat yang sesungguhnya itu melihat, itu mah cuman karang-karangannya dia aja nih. Coba kita lihat lagi ya. Syahadat yang diperkenalkan pada tingkat syariat atau tingkat agama, yang cuma mengucapkan saja, yaitu bisa dimaklumi kalau agama memang untuk anak-anak. Sedangkan syahadat yang sebenarnya, sebagaimana yang tertulis dalam statementnya, aku bersaksi, ya harusnya memang kita harus menyaksikan. Aduh Pak, nggak ada syahadat tingkatan syariat, syahadat tingkatan ma'rifat, apalah syahadat ya udah syahadat, tidak dipecah-pecah tingkatan ini, tingkatan itu. Apalagi dengan keyakinan bahwa syahadat tingkat tinggi, tingkat ma'rifat itu melihat Allah secara langsung. Astagfirullah, ini sombong banget ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja ketika Mi'raj menerima perintah sholat 5 waktu, itu kan tidak melihat Allah secara langsung karena terhalang dengan cahaya. Ada hadisnya. Begitupun juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam ketika memaksakan diri ingin bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu langsung hancur berkeping-keping dan Nabi Musa pingsan. Kejadian ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 143. Para nabi aja begitu, lah ini Weldo siapa kok sok-sokan bisa ketemu Allah secara langsung. Memang pemahamannya orang-orang yang ngaku makrifat ya udah tingkatan wali tuh aneh-aneh. Ada yang katanya bisa sholat ke Mekah tiap Jumat padahal dia tinggal di Indonesia. Semoga melalui channel ini banyak yang bisa tersadarkan dari pemahaman-pemahaman menyimpang seperti itu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.